Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Semoga pada kesempatan kali ini kita semua dalam keadaan sehat dan semoga materi yang nanti akan disampaikan itu bisa diterima dengan baik. Nah, untuk itu sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar dimudahkan dalam memahami materi. Doa dimulai. Terima kasih. Baiklah, langsung saja untuk materi kali ini melanjut dari materi di pertemuan sebelumnya. Di minggu lalu kita sudah di pembelajaran yang lalu itu kita sudah mengatur paragraf. Nah, ya di Microsoft Word, pengenalan Microsoft Word ya, pengaturan paragraf. Nah, hari ini kita akan melanjut untuk pengaturan huruf. Ya, untuk pengaturan huruf, ini bisa kita lihat di menu Home, itu ada grup namanya font. Ya, jadi di menu Home itu ada grup namanya font. Nah, ini yang digunakan untuk pengaturan huruf. Nah, untuk memunculkan kotak dialog font, ya seperti yang tertera di layar monitor kalian, ini adalah kotak dialog font. Ya, nah ini untuk memunculkannya kita bisa menggunakan menu yang ada di Home, kemudian ini tanda drop down yang ada di pojok kanan bawah dari grup font. Ini diklik atau kita cukup menekan tombol pada keyboard, yaitu dengan menekan tombol ALT, ya ALT. Kemudian di sini nggak usah kita menghafalkan yang ada di sini, ya. Itu karena ada di menu Home, maka di sini muncul huruf H, berarti tekan huruf H. Kemudian tanda tadi ya segitiga ke bawahnya, ya ini ada muncul huruf F dan N, berarti tekan huruf F kemudian N. Nah, ini tampilannya akan sama persis seperti kotak dialog yang ada di modul ya, yang ada di modul. Jadi ini sama persis. Nah, nanti kita akan menerangkan dari grup font atau kotak dialog font itu yang akan diterangkan itu apa saja. Yang pertama adalah font, kemudian ada font style, size, font color, underline style, dan termasuk efek. Ya, langsung saja kita masuk di sub pokok bahasan yang pertama, yaitu font. Ya, font digunakan untuk memilih atau merubah jenis huruf. Jadi memilih atau ini ya, kalau kita arahkan penunjuk mouse ke ini, ke font, maka akan muncul itu ya untuk merubah atau memilih jenis huruf. Ya, dan untuk jenis huruf normal atau default adalah jenis huruf Times New Roman. Seperti kalau kita melakukan pembuatan atau pengetikan surat resmi, surat dinas ya, itu harus menggunakan jenis huruf Times New Roman. Atau kita membuat skripsi dan laporan-laporan ya, entah itu laporan PKL dan lain sebagainya, itu kita harus menggunakan jenis huruf Times New Roman. Nah, untuk merubah ke Times New Roman, ya jadi bukan semua settingan komputer itu jenis hurufnya adalah Arial, ya. Tapi bukan berarti jenis huruf normal adalah Arial, tapi jenis huruf normal adalah Times New Roman. Ya, nah ini sebagai contoh saya tempatkan di kata gunakan, ya, digunakan ini akan saya rubah menjadi Times New Roman. Caranya menggunakan Ctrl Shift, Ctrl-nya tekan, Shift-nya tekan huruf F. Nah, sama di sini akan muncul ke kotak dialog yang tadi, Ctrl Shift F. Jadi di sini itu langsung yang aktif adalah font-nya. Seperti tadi mau merubah ke Times New Roman berarti tekan huruf T. Nah, dilihat di sini ternyata belum muncul Times ya tulisannya. Jadi tekan huruf berikutnya yaitu I. Nah, di sini langsung muncul Times New Roman. Langsung pilih Enter. Nah, ini sudah berubah menjadi Times New Roman. Ya. Nah, cara lain itu dengan menekan tombol ALT. ALT, kemudian H, kemudian ini font itu muncul huruf FF.
Jadi kita nggak perlu ngapalin, tapi langsung saja. Jadi sekali lagi, ya, ALT, H, kemudian FF. Nah, kita mau merubahnya lagi ke Arial, tekan huruf A. Nah, itu sudah muncul Arial, Enter. Nah, oke, itu untuk font. Yang selanjutnya adalah font style. Font style itu digunakan untuk merubah bentuk tulisan, ya, merubah bentuk tulisan di sini, ya, terdiri dari pilihan reguler, bold, italic, ataupun bold italic. Ya, jadi kalau kita lihat pada kotak dialog font, ya, Ctrl Shift F tadi, nah ini ada pilihannya. Reguler, italic, bold, bold italic. Nah, hanya kalau kita harus masuk ke sini terlalu lama, kita cukup menggunakan icon yang ada di grup font, yaitu ada bold, ada italic. Ya, jadi ini sebagai contoh, saya tempatkan di bold. Nah, saya tempatkan di bold, ini berarti langsung tekan Ctrl B. Nah, kemudian kalau italic, ya ini kalau satu kata nggak perlu di-blok, nggak apa-apa, cukup tempatkan kursor pada kata yang akan diberi efek. Nah, ini langsung tekan Ctrl I. Kalau misalkan mau double bold italic, ya berarti cukup tekan Ctrl B, kemudian Ctrl I. Begitupun untuk menghilangkan efek tulisan itu. Jadi untuk mengembalikan efek tulisan itu, ya kembalikan yang sama, Ctrl B, kemudian Ctrl I. Nah, dia akan menuju atau kembali ke reguler. Oke, bisa dipahami ya. Lanjut. Ya, yang berikutnya adalah size. Size berarti digunakan untuk merubah ukuran huruf. Ya, merubah ukuran huruf. Di sini nih, size, font size, merubah ukuran huruf. Ya, kalau tadi jenis huruf ada jenis huruf default, normal. Nah, kalau ukuran huruf default atau normal adalah 12. Nah, untuk merubah ukuran huruf, ya, kita bisa menggunakan tombol yang sangat praktis, yaitu kontrol kurung kurawal buka, itu untuk mengurangi ukuran huruf, persatuan, dan kontrol kurung kurawal tutup untuk menambah ukuran huruf persatuan. Saya contohkan, ini ada ukurannya, diperhatikan ya di layar, ini ukurannya 12, saya tambah menjadi 13, berarti kontrol kurawal tutup. Nah, ini bisa dilihat berubah menjadi 13, kurawal tutup lagi 14 terus. Nah, iya. Sebaliknya, ketika kita mau merubah ke mengurangi, itu berarti kurawal buka. Kontrol kurawal buka. Nah, ini akan berubah. Turun satu persatu, persatuan. Nah, kemudian ada cara lain, yaitu untuk merubah ukuran huruf, menambah dan mengurangi, tapi per kelipatan, ya, atau kelipatan. Di sini ada dua icon, yaitu yang pertama adalah increase font size, kemudian yang kedua adalah decrease, ya, decrease font size. Jadi kalau increase berarti menambah, ya, decrease itu berarti mengurangi. Jadi bedanya dengan kurawal buka, kurawal tutup tadi, itu kalau kurawal buka, kurawal tutup dengan kontrol itu mengurangi persatuan, tapi kalau ini nanti kelipatan berapa, ya. Ya, mau contoh misalkan di sini 12, ya. Nah, ini ada cara yang praktis, yaitu Ctrl Shift tanda kurang dari dan Ctrl Shift tanda lebih dari. Ya, ya, jadi Ctrl Shift tanda lebih dari. Kenapa pakai Shift? Karena tanda lebih dari atau kurang dari itu di tombol keyboard, ya, itu ada letaknya di atas. Jadi untuk memunculkan setiap tanda yang berada di atas itu harus menggunakan tombol Shift. Makanya di sini Ctrl plus Shift. Ya, Ctrl kemudian Shift. Nah, contoh misalkan ini saya tempatkan kata menambah. Ya.
menambah. Nah, ini di increase ya, di increase ini. Nah, kemudian saya tekan Ctrl Shift tanda lebih dari. Nah, ini ya, jadi tadi 12, sekarang jadi 14. Saya tekan lagi, akan berubah lagi. Nah, ya, Ctrl Shift lebih dari. Nah, ini berubah 16, 18, 20. Nah, ini ukurannya juga berubah ini. Ya, itu menambah. Jadi nambahnya itu 222. Maaf, bukan kelipatan, tapi tambahnya itu 22. Kalau tadi kan satuan. Ya. Kemudian Ctrl Shift kurawal buka, maaf, tanda kurang dari. Nah, ini berarti mengurangi. Ya, mengurangi. Ini sesuai dilihat di sini, ini juga berkurang, ukuran hurufnya juga mengecil. Nah, itu. Jadi mungkin kalau persatuan terlalu lama, nah kita bisa gunakan increase dan decrease. Ctrl Shift tanda lebih dari, menambah, ya. Kemudian Ctrl Shift kurang dari itu mengurangi. Ya, bisa dipahami? Oke, lanjut ya. Nah, ya. Terus untuk selanjutnya yaitu underline style. Ya, digunakan untuk membuat pilihan garis bawah. Ya, digunakan untuk membuat pilihan garis bawah. Nah, ini. Nah, di sini untuk underline style itu berarti sama Ctrl Shift F. Ini underline. Nah, ini underline style. Ya, yang bergaris bawah adalah huruf U. Berarti kalau mau mengaktifkan tanpa mouse, ALT-nya ditekan, terus tekan juga huruf U. Nah, di sini ada pilihan garis bawah, macam-macam garis bawah. Kalau yang garis bawah umum kan garis bawah tunggal, yang underline, yang ada di icon. Di ini ya, jadi ini saya contohkan, ini saya cancel dulu, ini yang ada di ini ya, ada digunakan. Nah ini, ya underline. Cukup menekan kontrol dan huruf U. Tapi kalau misalkan mau garis bawahnya 2 ya, atau garis bawah per kata. Jadi ini contoh, saya klik membuat pilihan garis bawah. Nah, ini berarti tadi Ctrl Shift F, kemudian mengaktifkan adalah ALTU, membuat garis bawah setiap kata, ya, atau hanya pada kata. Jadi setiap spasi itu garis bawahnya putus. Nah ini contoh. Oke. Nah ini membuat pilihan garis bawah. Nah ini kan setiap kata, ya, setiap kata, setiap spasi itu putus, setiap spasi putus. Ini yang disebut dengan garis bawah word only. Beda ketika kita menggunakan Ctrl U. Nah, ini contoh Ctrl U. Maka di situ nyambung meskipun ada spasi. Oke ya. Nah, terus yang berikutnya adalah underline color. Underline color. Jadi digunakan untuk merubah warna garis bawah. Nah, seperti di sini warna garis bawahnya adalah merah. Saya rubah menjadi biru. Ya, masuknya tadi Ctrl Shift F. Ya, kemudian Ctrl maaf ya, karena garis bawah ini sudah ada garis bawahnya, warnanya berarti underline color. Yang bergaris bawah adalah huruf I, berarti ALTI. ALT-nya tekan terus, atau tekan saja terus huruf I ngikutin. Nah, saya rubah menjadi biru. Biru mana? Nah, ini misalkan enter. Enter. Nah, ini ada garis bawahnya sudah berubah jadi biru. Ya, dark blue, ya dark blue berarti garis bawah yang biru gelap sehingga seperti ini. Ya, nah biar lebih jelas ya boleh ya saya rubah. Ketika ini warnanya tidak biru, nah, di Ctrl Shift F, terus ALTI. Nah,
saya rubah jadi hijau. Kelihatan kan hijau? Oke. Nah, gitu. Nah, yang selanjutnya adalah efek. Digunakan untuk memberi efek pada tulisan. Nah, yang pertama, pilihan pertama adalah strike throats. Nah, seperti untuk strike throat itu berarti cetak, membuat efek cetak mencoret. Ya, efek cetak mencoret satu kali. Ya, nah ini biasanya ketika kita mengisi belangko daftar riwayat hidup, nah di situ ditanyakan status, ya biasanya status isiannya adalah kawin garis miring tidak kawin. Nah, coret. Kalau memang kita belum menikah ya berarti dicoret yang tidak kawin. Nah, di situ fungsi dari strike throats. Nah, untuk membuat efek coret seperti itu, ya ini saya contohkan, saya tempatkan karena di kata satu kata berarti nggak perlu diblok. Ya, ini saya tempatkan di strike throats. Ya, untuk memberi efek coret masuk ke tadi Ctrl Shift F. Nah, ini ada strike throats. Yang bergaris bawah adalah huruf K, berarti ALT dan huruf K. Nah, ini ada tercoret. Oke, atau enter langsung. Nah, ini strike throat-nya tercoret. Nah, atau kalau mau menggunakan icon, ya berarti ALT, kemudian H, karena adanya di tab menu Home. Nah, ini tekan huruf angka 4. Nah, jadi memunculkan maupun menghilangkan itu sama perintahnya. ALT, H, Home, ya, kemudian ada muncul angka 4. Kurang mantap dengan coret 1, coret 2, double strike throats. Ya, double strike throat berarti coret 2 kali. Dulu, ya karena 2 kata, ya. Nah, ini harus masuk ke tombol Ctrl Shift F, terus double strike throat. Nah, yang di situ muncul garis bawahnya double itu huruf L, berarti ALT L. Bentar. Ini coret 2 kali. Ya, nah ini. Jadi sudah ada perintahnya ALT HFN boleh, Ctrl Shift F boleh. Oke, lanjut. Kalau untuk Ctrl Shift F kan kalian harus menghafalkan, tapi kalau ALT, menggunakan ALT nggak perlu menghafalkan. Cukup munculkan, tekan ALT saja. Ya, lanjut, superscript. Nah, ya, superscript. Nah, ini digunakan untuk cetak ke atas satu baris. Nah, biasanya digunakan untuk pengetikan rumus matematika. Seperti misalkan bilangan pangkat, pangkat 2, atau persegi, kemudian pangkat 3 atau kubik. Nah, saya contohkan di sini ketika saya menuliskan rumus mencari sisi miring ya pada rumus Pythagoras. Ya, ini biar enak saya hapus dulu. Caranya untuk membuat semacam ini adalah saya inikan dulu tambah ukurannya. B kuadrat ya sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, untuk superscript, tombol kombinasi keyboard untuk mempermudah itu cukup menekan Ctrl, Shift, dan tanda plus. Kenapa pakai Shift? Karena plus itu letaknya di atas. Makanya harus menggunakan Shift. Ya. Nah, Ctrl Shift plus ini ditekan sebelum dan sesudah angka dinaikkan. Sebelum itu untuk menaikkan, sesudah itu untuk menormalkan kembali atau mengembalikan ke posisi semula. Jadi kalau tidak ditekan, kalau sebelum ditekan, sesudah tidak ditekan, itu nanti huruf atau angkanya naik semuanya. Jadi saya contohkan C, nah ini C, angka 2 atau kuadrat, ya berarti ini kan naik. Nah ini tekan Ctrl Shift plus. Ctrl Shift plus. Nah, kursornya naik.
Yang tadi ukurannya panjang sekarang jadi kecil. Nah, ini tekan angka 2. Nah, ya, ini kan naik. Nah, ini ditekan sebelum dan sudah, berarti tekan lagi Ctrl Shift plus. Ya, baru sama dengan A kuadrat, berarti A Ctrl Shift plus 2, Ctrl Shift plus lagi. Kemudian plus B, Ctrl Shift plus 2, Ctrl Shift plus. Jadi ditekan sebelum dan sesudah. Gampang ya. Jadi nggak perlu bolak-balik klik dengan ikon dengan mouse, menggunakan mouse, cukup dengan ini. Oke, kalau ada superscript ada lawannya yaitu subscript. Ya. Oke, di modul ada penjelasannya ya, cara penulisannya ini. Oke, nah kalau subscript itu berarti digunakan untuk memberi efek tulisan cetak ke bawah satu baris atau menggantung. Kalau tadi superscript itu biasanya untuk rumus matematika, nah kalau untuk subscript itu biasanya rumus fisika maupun kimia. Ya. Nah, kalau tadi superscript Ctrl Shift plus, nah kalau subscript itu Ctrl sama dengan. Jadi nggak pakai Shift karena sama dengan tombolnya ada di bawah. Ditekan sama sebelum dan sesudah angka itu diturunkan. Ya, contoh, ini biar lebih enak saya besarkan dulu. Besarkan dulu ya, ini 48. Ya. Saya mau menuliskan rumus kimia dari asam sulfat, berarti H2SO4. H, kemudian diturunkan, ya, untuk menurunkan berarti kontrol sama dengan 2, kontrol sama dengan, ditekan sebelum dan sesudah. SO, kontrol sama dengan 4, kontrol sama dengan. Nah, mau menambahkan karbon dioksida, jadi CO, karbon, kemudian sama dengan kontrol sama dengan, kemudian 2, kontrol sama dengan. Mudah dan praktis sekali. Itu subscript. Nah, ini juga ada cara penulisannya. Yang selanjutnya adalah change case. Ya, change case. Digunakan untuk merubah huruf kapital atau sebaliknya. Ya, change case itu kalau di dalam group font ini adanya ini. Ya, nah untuk mengaktifkan ini tanpa mouse, change case ini berarti ALT, adanya di tab menu home, berarti tekan huruf H. Ya, kemudian change case itu muncul angka 7, berarti tekan angka 7. Nah, ini ada pilihan, 5 pilihan, sentence, ya sesuai dengan tampilannya, sentence itu berarti kalimat, berarti membuat satu huruf besar pada awal kalimat, lower berarti kecil, upper besar, kapitalis each words. Ini berarti membuat huruf besar pada setiap awal kata. Kemudian toggle, ini huruf yang variasi ya, nah, di awal kata kecil, ya, yang lain besar. Ya. Ya, dan nanti untuk membuat ini kita cukup simple ya, sangat simpel sekali. Kita cukup menekan tombol kombinasi keyboard yaitu Shift plus F3. Ya, ini sebagai contoh ya, saya blok merubah huruf kapital. Ada 3 kata saya blok merubah huruf kapital. Ini adalah huruf kecil semua. Iya, dan ini biasanya untuk perhatian semua pengguna MS Word, Microsoft Word, pemula biasanya ini karena terpaku pada tombol keyboard, ya terpaku pada tombol keyboard, karena masih mencari huruf-huruf mungkin ya. Nah, ini kadang-kadang tidak memperhatikan, yang harusnya hurufnya kecil semua, karena lupa menekan caps lock, karena nyari huruf, sibuk nyari huruf. Nah, setelah selesai ngetik ternyata dilihat besar semua. Nah, yang dilakukan biasanya adalah dihapus semua, ketik ulang.
Nah, ini nggak perlu terjadi karena di fasilitas dari Microsoft Word itu ada ikon change case. Jadi kalau misalkan tadi sudah besar semua atau sebaliknya, loh ini kok judul kecil semua mau dirubah besar semua, nggak perlu dihapus, ketik ulang. Cukup di blok mana yang akan dirubah, terus tekan tombol Shift plus F3. Shift-nya ditekan, F3. Tombol di atas keyboard itu ada F1, F2, F3, dan seterusnya sampai F12. Nah, ini F3. Nah, ditekan Shift F3 pertama itu akan menjadi pilihannya adalah kapitalis each words ini. Ya, jadi setiap awal kata hurufnya besar. Ini. Tekan Shift F3 yang kedua menjadi besar semua, uppercase. Ya, kemudian tekan Shift F3 yang ketiga menjadi kecil semua. Jadi keterbatasan dari Shift F3 itu hanya 3 pilihan, yaitu lower, upper, dan kapitalis each words. Ya, itu jadi tidak bisa ke pilihan toggle ataupun sentence. Kalau sentence itu biasanya sudah sentence itu sudah otomatis ketika kita ngetik awal kata, awal kalimat pasti hurufnya besar. Oke, itu ya. Jadi tombol Shift plus F3. Nah, ini kalau satu persatu menggunakan ALT, ini sudah ada, nggak perlu dihafalin ya, cukup langsung dipraktekkan saja. Ya, langsung dipraktekkan saja, jadi nanti bisa nggak usah ngapalin. Ya, contoh ini huruf besar, ya menjadi huruf besar. Ini huruf besar semua. Ngapalin ALT H7U itu enggak, cukup tekan ALT, kemudian ini muncul H, H, ya. Terus di sini change case itu muncul angka 7, berarti tekan 7. Ya, upper berarti U. Nah, ya. Ini jadi ini untuk pengguna Microsoft Word untuk sekarang-sekarang ini lebih sangat dimanjakan sekali. Ya, sangat dimanjakan sekali, nggak perlu ngapalin, semua sudah ada tampilannya di layar. Tinggal kita kreatif atau tidak untuk menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang ada. Oke, kita lanjut. Ya, ini tadi sudah Shift F3. Kita lanjut. Ya, seperti tampilan ikon yang lain dari pengaturan font itu ada clear all formatting ini. Ya, clear all formatting gambarnya adalah huruf dengan penghapus. Ya, clear all formatting, contoh misalkan ini, ya blok misalkan. Nah, untuk menggunakan itu cukup tekan ALT, H, clear all formatting, tekan huruf E. Nah, ini akan kembali normal ini. Jadi efek yang tadi kita buat, ya kalau kita lihat, Ctrl Z, nah ini kan ada yang tebal, jenis hurufnya Arial, ukurannya 12. Ketika ditekan ALT, H, kemudian E, clear all formatting, nah dia akan kembali ke meskipun sudah disimpan, sudah berhari-hari disimpan, itu dia akan tetap kembali ke aturan semula. Ya, aturan semula ketika belum diedit. Ya. Itu ya. Oke, itu clear all formatting fungsinya adalah itu. Kemudian yang kedua adalah font color. Nah, ini font color berarti memberi efek warna pada tulisan. Ini cukup kalau dua ini berarti di blok. Font color berarti kalau menggunakan tombol kombinasi keyboard ALT, kemudian H, font color ini muncul FC. Jadi FC. Nah, tinggal pilih mau merubah ke warna apa. Ya, yang suka dengan warna ungu. Nah, ya, yang suka dengan warna hijau saja. Nah, on color. Nah, yang berikutnya adalah text highlight color. Text highlight color. Nah, ini untuk digunakan untuk memberi warna background pada teks, ya. Pada teks ini saya contohkan, ya, ALT, H, kemudian highlight color muncul huruf I, ini berarti I.
tinggal pilih warna merah, enter. Oke, selanjutnya ini sebagai contoh ya, ada tulisan SMK Widya Manggala. Nah, ini gunakan efek itu. Terus yang berikutnya adalah text, effect, and typography. Ya, efek tulisan ini. Kalau anak multimedia itu sudah nggak apa istilahnya itu nggak heran ya, karena untuk di desain grafis itu malah lebih variatif lagi. Ya, meskipun demikian di Microsoft Word tetap ada ya, tidak kalah dengan dasar apa namanya dengan desain grafis ya. Ya, mengarah ke desain grafis. Oke, nah ini untuk memberi teks ini, tulisan seperti ini, berarti cukup ALT, H, nah ini ya, akan muncul tulisan huruf FT, Text Effect and Typography. Berarti FT. Tinggal pilih mau efek yang mana, ya panah atau yang ini, enter. Ini kan sudah ada tulisan. Sebagai contoh ini, ya, nah inilah semua menu yang ada di atau ikon yang ada di grup font. Semua sudah dijelaskan sekali dan ini sangat-sangat bermanfaat sekali, berguna sekali terutama untuk nanti ketika kalian sudah di dunia kerja, untuk seorang sekretaris, ini penting sekali atau yang kerja di bagian kantor, ya ini penting sekali penguasaan Microsoft Word. Jadi semuanya kerja butuh cepat, ya. Nah di sini yang sudah diterangkan adalah cara-cara cepatnya. Detail sudah diterangkan, ya termasuk ketika yang kerja nanti di percetakan pun membutuhkan keahlian di bidang ini di Microsoft Word karena nanti teks yang kita buat itu bisa kita ketik di Word kemudian kita copy ke CorelDRAW jadi tidak apa namanya karena kalau di CorelDRAW itu ada apa namanya layarnya itu seolah terbatas kita tidak bisa ngetik yang apa lebar seperti misalkan kita buat undangan ya. Nah, ini kita bisa ngetiknya di Microsoft Word, nanti kita import ke desain grafisnya ke CorelDRAW ya dengan mempastekan di situ. Nah, baru nanti kita lanjut dengan desain yang lainnya. Ya, jadi ini untuk materi pengaturan font di pertemuan yang ketiga ini pengenalan Microsoft Word. Insya Allah sangat bermanfaat sekali dan mudah-mudahan semuanya bisa menerima dengan baik dan bisa nanti digunakan di dunia kerja. Kalau ketika kalian masih sekolah ya kalian harus lebih menguasai anak sekretaris, akuntansi, multimedia maupun teknik sepeda motor, TPSM itu tetap harus menguasai Microsoft Word. Karena semakin ke sana dunia digital ya, penguasaan komputer, minimal Office itu harus semuanya bisa menguasai dengan baik. Ya demikian untuk pertemuan hari ini. Sampai ketemu di pertemuan yang akan datang, di pertemuan yang keempat. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.